jenis putusannya. Ya, pemirsa, kembali lagi di Ruang Demokrasi. Pemirsa, saya ke Pak Said Salahuddin. Pak Said, oke. Ini mindset dari masyarakat, politik, begitu ya, tim saya sendiri, begitu ya. Ini kalau misalnya tidak menguntungkan bagi dirinya dari timnya sendiri, begitu ya, bahwa ini dianggap sebagai ada rekayasa atau dicurangi, begitu. Ini bagaimana muncul begitu ya, mindset seperti ini? Apakah tadi begitu ya, hukum atau konstitusi kita sendiri belum bisa menjadi pondasi yang kuat begitu ya, bahwa prosesnya sendiri sudah melalui konstitusi begitu? Begini ya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan nanti yang paling utama itu adalah pembuktian ya. Pembuktian itu dari alat bukti. Oke. Nah, alat bukti itu ada yang memang bisa fisik gitu ya. Alat bukti itu memang sudah disebutkan jenis-jenisnya. Tetapi ada juga itu yang sebetulnya tidak bersifat fisik, tapi keterangan dari saksi misalnya, saksi fakta gitu ya. Tidak berupa dokumen, tidak berupa foto, gambar dan sebagainya. Bisa juga dari keterangan-keterangan itu. Misalnya begini, ada dugaan kecurangan tentang mobilisasi aparat kepala desa yang dipaksa ya supaya memobilisasi masyarakatnya agar mencoblos partai. Saya nggak ngomong capres, saya ngomong partai. Itu besok akan, percaya omongan saya ngomong di forum ini, nanti akan di sidang MK akan dibuka. Itu dari partai pengusung 01 juga. Sesama partai dia akan ribut. Bukan tidak mustahil juga sesama partai di 02 juga bisa jadi. Mungkin. Tapi kalau yang antara sesama pendukung 01 itu nanti akan ada juga di Mahkamah Konstitusi. Karena saya beberapa kali juga dimintai pendapat sama caleg-caleg gitu di daerah yang mereka merasa memang ada gitu menurut keterangan mereka itu intimidasi kepada kepala desa. Kalau you nggak ini besok saya copot ini. Karena dia punya kekuasaan karena mungkin kepala daerahnya dari partai tertentu gitu. Ada yang begitu. You camat, you harus dapat suara sekian. Begitu. Nah, itu mungkin besok akan didalilkan juga. Kita akan lihat di Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya apa? Dugaan-dugaan kecurangan itu bukan sesuatu bukan ilusi itu. Jangan juga orang kalau dibilang ini curang, ya masyarakat nggak selalu bilang dugaan curang. Ya dia bahasa paling mudah curang, udah gitu aja. Tapi pastinya kecurangan itu benar atau tidak nanti di persidangan. Jadi kalau masyarakat bilang curang, itu bahasa masyarakat, tapi pembuktian hukumnya nanti di Mahkamah Konstitusi. Jangan orang bilang itu curang, terus kemudian dianggap, itu mendelegitimasi KPU. Jadi kalau dibilang ada 02 bilang curang, itu mendelegitimasi KPU tuh. Karena khawatir kepentingan 01 terganggu. Persoalannya, kenapa partai-partai pendukung 01 juga merasa ada kecurangan dan dia maju di pileg untuk sengketa pileg? Gitu. Jadi kalau pilpres dibilang nggak boleh curang, kalau pileg ada boleh curang. Ketika 02 mengatakan bahwa dia terima pileg awalnya ya, dia tidak terima pilpres. Kubu 01 bilang nggak fair dong, kalau mau tolak dua-duanya. Loh, kenapa yang di sini di 01 nggak melakukan hal yang sama? Gitu. Pilpres dianggap sama dia tidak curang, tapi untuk pileg dia anggap curang. Kenapa kondisi ini bisa terjadi, Pak Said, kalau Anda lihat? Iya, karena ini soal kepentingan aja. Kan kalau dia kursi itu udah di depan mata, di atas kertas dia sudah dapat kursi, baik kursi presiden, kursi DPR, DPRD gitu ya, dan seterusnya. Ya dia nggak mau dong kepentingan itu terganggu gitu. Sekarang ini setidaknya menurut versi KPU sementara, jangan lupa loh, ini belum ada penetapan. Ini yang masyarakat harus tahu. Hasil rekap dihitung udah, tapi penetapan belum. KPU belum bisa menetapkan sebelum hasil jatuh putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Jadi kalau suaranya menurut KPU lebih, kalau pilpres ya, lebih banyak 01 iya rekap KPU. Tapi 01 sebagai pemenang pilpres belum, KPU belum menetapkan. Dia harus tunggu dulu proses di sidang Mahkamah Konstitusi. Begitu juga di pileg. Urutan-urutan suaranya yang PDIP, Golkar, Gerindra, Golkar dan sebagainya itu ke bawah terus. Bisa saja nanti pada praktiknya di Mahkamah Konstitusi ketika itu dipersoalkan bisa terjadi juga perubahan
posisi gitu, bahkan perubahan kursi. Oke, saya ke Pak Bakir Ihsan lagi. Pak Bakir, kondisi ini begitu ya, bisa nggak dikatakan Anda sebagai pengamat politik begitu ya, sebenarnya apa yang terjadi sih dengan proses politik kita begitu? Apakah kisruh begitu ya di Pileg belum terlalu panas begitu ya? Kalau di Pilpres sudah sangat terasa panas begitu ya? Apakah karena tadi begitu ya ada rasa kekecewaan atau quote and quote tidak siap kalah begitu ya, sehingga melakukan sengketa tadi, legal battle begitu ya, atau gimana? Persoalan kecewaan. Cuma Pilpres ya, mungkin nanti ada di Pileg juga. Persoalan kecewa itu hal biasa sebenarnya dalam pertandingan, dalam kompetisi harus selalu ada ruang untuk menang dan untuk kalah dengan segala konsekuensinya. Tapi kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyikapi kekalahan itu atau termasuk menyikapi kemenangan, karena masing-masing ada koridornya, sehingga masyarakat, sekali lagi kita harus melihat masyarakat inilah yang menggerakkan demokrasi kita, masyarakat yang tergerak untuk berpartisipasi ini yang harus dipikirkan dalam jangka panjang. Sehingga masyarakat betul-betul terdidik untuk misalnya menyikapi kalau dia memilih pemimpin kemudian pemimpinnya kalah, ya sudah. Tapi bukan berarti kemudian dia kehilangan pemimpin, karena siapapun yang terpilih dia juga menjadi pemimpin. Misalnya Pak Jokowi misalnya nanti menjadi pemenang, dia tidak kemudian menjadi presiden dari 55% rakyat Indonesia, tapi seluruhnya juga menjadi bagian di dalam ini yang harus terus ditekankan untuk kemudian bahwa pemilu ini adalah persoalan kebangsaan. Masyarakat berpartisipasi itu adalah karena ada kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia ini. Tapi harus juga diajari bahwa dalam demokrasi itu tidak cukup hanya dengan partisipasi, tapi juga kehendak untuk menaati. Ada aturan main misalnya. Kalau dia merasa dicurangi tadi, ya ada proses hukum yang harus dijalani. Dan itu proses panjang yang harus terus diajarkan, dibimbing, diberikan pada masyarakat. Nah, ini bagaimana masyarakat begitu agar nanti ujung-ujungnya kita nggak semuanya begitu larinya ke legal battle sendiri begitu. Bagaimana masyarakat tadi tidak hanya memberikan aspirasi tapi juga menghargai begitu ya, bagaimana proses penyelenggaraan begitu dari electoral proses sendiri. Kalau kita bicara proses perubahan ya, kita pertama ada level struktur pada sistem. Perubahan pada level sistem itu sangat mudah sebenarnya dilakukan. Kita ingin memberantas korupsi, kita bikin KPK. Kita ingin menyelenggarakan pemilu yang baik, kita bentuk Bawaslu. Tapi kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pada nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat itu sendiri. Saya melakukan beberapa penelitian dalam pemilihan kepala desa misalnya. Yang mereka menganggap biasa ketika calon kepala desa memberikan uang setiap malam, mengasih makan. Ini kan proses secara tidak langsung bagaimana kemudian suara dibeli dan masyarakat secara sadar kemudian memahami demokrasi, memberikan suara itu ada imbalannya. Padahal dalam titik tertentu itu yang disebut dengan money politik, yang pada akhirnya masyarakat kehilangan terhadap independensi dirinya untuk menentukan siapa pemimpinnya. Nah, dua ranah ini yang harus terus saling dikaitkan. Nah, yang punya peran penting adalah partai politik. Partai politik untuk memastikan bahwa dia memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bukan mengajarkan bagaimana kemudian masyarakat menganggap partai politik itu sebagai lumbung uang, lumbung pemberian, dan mereka kemudian berharap selalu seperti itu. Ini menarik begitu ya. Bagi puncak keseluruhan ini begitu ya, kalau kita bisa berkaca begitu ya, bagaimana dengan proses politik kita dan juga kondisi partai politik kita. Nanti akan dijawab oleh ketiga narasumber ini. Kita harus break lagi. Jangan kemana-mana, Ruang Demokrasi akan kembali.